Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Hari ini adalah hari yang baru pemberian Tuhan. Tentunya sukacita, damai sejahtera dari Allah tetap senantiasa melingkupi kita semuanya. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan kegiatan aktivitas kita pada kesempatan hari ini, khususnya bagi anak-anak kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, di mana anak-anak hari ini akan mengikuti pelaksanaan penilaian tengah semester dasar untuk hari yang perdana. Kita akan mendasarkan semuanya itu kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini diambil dari Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 23b. Silahkan anak-anak yang punya Alkitab bisa dibuka. Mazmur 50 ayat 23b. Akan saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Renungan kita pada kesempatan saat ini diberikan judul Hidup Jujur. Ada sebuah peribahasa. Jadi anak-anak tentunya pernah mendengarkan peribahasa ini, yaitu kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Akan saya ulang. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Apa itu artinya? Tidak usah tanya Mbah Google, nanti terlalu lama. Artinya, siapa, saya ulang ya, artinya adalah kebiasaan sejak kecil yang sudah menjadi tabiat yang sukar diubah. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu memiliki kebiasaan. Ya, kalau anak-anak biasaannya kan mestinya sejak kecil. Misalnya ada yang namanya kebiasaan bangsawan. Apa itu? Bangsawan itu adalah bangsane tangiawan. Artinya sejak kecil sudah terbiasa bangunnya siang-siang, kemudian ketika beranjak dewasa, apakah kebiasaan itu bisa hilang? Waduh, sulit sekali. Biasanya kalau sejak kecil biasa bangun siang, mestinya ketika besar itu akan terbawa. Juga susah bangun atau bangunnya selalu kesiangan, sehingga kalau ke sekolah selalu terlambat. Ada juga punya perilaku tabiat yang suka berbohong. Misalnya ditanya oleh orang tuanya, sejak kecil ini, waktu masih kecil, "Nak, kamu sudah belajar?" "Oh sudah Pak, sudah Mah, sudah belajar." Tetapi padahal tidak belajar. Kebiasaan yang dilakukan sejak kecil itu ketika besar pun juga akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit yang tidak baik. Anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, jadi ketika kita sudah mengaku bahwa saya ini adalah anak Allah, saya percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan saya, maka segala macam tabiat, sifat, watak, perilaku, karakter yang tidak baik itu akan diubahkan di dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita itu adalah serupa dengan Kristus. Itu satu standar yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini sungguh luar biasa. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Tidak main-main. Buah dari kejujuran, yaitu keselamatan kekal akan diberikan kepada kita. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kejujuran atau jujur itu sudah menjadi bagian atau habit di dalam hidupmu pada kesempatan hari ini?
khususnya bagi anak-anakku yang saat ini akan menempuh pelaksanaan penilaian tengah semester Gasal di hari yang pertama. Selama 1 minggu ke depan, nanti anak-anak akan mengikuti pelaksanaan PTS. Kejujuran harus mewarnai di dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Allah memberikan janji, yaitu keselamatan yang akan diberikan kepada kita. Siapa anak-anak yang ingin hidup kekal? Siapa yang anak-anak ingin selamat? Kalau ingin hidup kekal, ingin selamat, maka kejujuran itu harus menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri renungan pada kesempatan saat ini, Pak Dwi akan cerita sedikit. Biasanya kakak kelasmu, kelas 9, itu ketika akan ujian nasional, itu biasanya mereka akan disodori fakta integritas. Fakta integritas itu semacam perjanjian, ya. Janjinya apa? Bahwa anak-anak akan berperilaku jujur. Tidak boleh nyontek, tidak boleh curang. Nah, kemudian di bawah fakta integritas itu anak-anak harus tanda tangan. Nah, saat ini saya memposisikan anak-anak semuanya menerima fakta integritas, yaitu untuk hidup benar, hidup jujur di hadapan Allah. Tidak hanya saat ini ketika pelaksanaan PTS, tetapi untuk selama-lamanya. Silakan ditandatangani, berdoa, dan tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, maka kesuksesan akan mengiringi langkah anak-anak sekalian. Sukses PTS, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur hari yang baru pemberian-Mu, juga penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan kegiatan aktivitas kami, Engkau telah memberikan firman yang merupakan tuntunan bagi kehidupan kami. Firman Tuhan pada saat ini yang kami terima, akan kami laksanakan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak kami, di dalam mereka mengikuti pelaksanaan penilaian tengah semester di hari yang pertama ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu, Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan memberikan kesehatan, sehingga anak-anak dimampukan untuk mengerjakan setiap soal yang ada dengan sebaik mungkin dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Kami juga serahkan panitia di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Engkau yang akan memberkati, memberikan kekompakan, semangat, kesehatan, sehingga dimampukan untuk melaksanakan tugas aktivitasnya dengan sebaik mungkin. Akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami, cita-cita kami, masa depan kami, aktivitas kami pada kesempatan hari ini hanya ke dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengerjakan soal-soal PTS. Tuhan memberkati kita.